Oke, sekarang ke model pembelajaran berbasis portofolio. Portofolio berasal dari bahasa Inggris. Portofolio artinya dokumen atau surat-surat, dapat juga diartikan sebagai kumpulan kertas-kertas berharga dari suatu pekerjaan tertentu. Pengertian portofolio di sini adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. Biasanya portofolio merupakan karya terpilih dari seorang siswa, tetapi dalam model pembelajaran ini, setiap portofolio berisi karya terpilih dari satu kelas siswa secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif, memilih, membahas, mencari data, mengolah, menganalisa, dan mencari pemecahan terhadap suatu masalah yang dikaji. Dalam model pembelajaran berbasis portofolio, siswa dituntut untuk berpikir cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif, dan bertanggung jawab. Secara rinci, melalui model pembelajaran, siswa itu diharapkan memperoleh pengalaman yang lebih besar tentang masalah yang dikaji, belajar bagaimana cara yang lebih kooperatif dengan orang lain untuk memecahkan masalah. Jadi, walaupun model ini berbasis dokumen ya, tetapi untuk mereka bisa memilih dokumen yang terbaik gitu ya, mungkin per pertemuan kah atau per materi gitu kan, mereka juga harus mengandalkan kerjasama teman-teman gitu ya dalam satu kelas. Meningkatkan keterampilan dalam meneliti, memperoleh pemahaman yang lebih baik, belajar bagaimana berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan rasa percaya dirinya karena merasa telah dapat memecahkan masalah. Jadi siswa setelah melatih gitu ya dirinya di model pembelajaran ini, harusnya mereka lebih tangguh, lebih mandiri, punya jati diri yang dikembangkan melalui pelatihan yang bertahap gitu ya dan berkesinambungan dalam model ini. Pada hakikatnya dengan pembelajaran berbasis portofolio, di samping memperoleh pengalaman fisik terhadap objek dalam pembelajaran, siswa juga memperoleh pengalaman atau terlibat secara mental. Pengalaman fisik dalam arti melibatkan siswa atau mempertemukan siswa dengan objek pembelajaran, pengalaman langsung dalam arti memperhatikan informasi awal yang telah ada pada diri siswa dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyusun atau merekonstruksi sendiri-sendiri informasi yang sudah diperolehnya. Jadi mereka merancang portofolio mereka sendiri gitu kan. Terus nanti mereka kan harus berkompetisi untuk menjadikan portofolio mereka itu yang terbaik ya, biar dipilih gitu. Jadi mereka tentunya akan menggunakan kemampuannya untuk bisa mencari data-data gitu ya, untuk nanti itu bisa dijadikan sumber mereka dalam belajar, dan itu nanti akan dituangkan gitu kan dalam suatu kayak tulisan atau kayak dokumen gitu atau karya gitu. Jadi dari mereka dapat informasi yang aslinya, terus mereka pelajari, terus mereka konstruksi sendiri gitu tulisan-tulisannya gitu ya, berdasarkan bahasa mereka sendiri, pemahaman mereka sendiri gitu. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbasis portofolio. Yang pertama, untuk kelebihan dulu, dalam menutupi proses kekurangan proses pembelajaran gitu ya, seperti dapat jadi kelebihannya itu bisa menutupi proses kekurangan proses pembelajaran, seperti keterampilan memecahkan masalah, mengemukakan pendapat, berdebat, menggunakan berbagai sumber informasi, mengumpulkan data, membuat laporan, dan sebagainya. Lalu mendorong adanya kolaborasi atau komunikasi dan hubungan antar siswa dan juga gurunya. Lalu memungkinkan guru mengakses kemampuan siswa membuat atau menyusun laporan, menulis, dan menghasilkan berbagai tugas akademik. Jadi karena memang basisnya itu dokumen, maka variasi dokumennya bisa guru akan meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang berupa laporan, atau mereka menulis esai, atau misalnya mereka membuat kayak sebuah tulisan gitu ya. Nah, yang lain meningkatkan dan mengembangkan wawasan siswa mengenai isu atau masalah kemasyarakatan atau lingkungannya, bisa juga gitu ya diselipin masalah kontekstualnya apa. Terus mendidik siswa memiliki kemampuan merefleksi gitu ya, ini yang paling penting, merefleksi pengalaman belajarnya sehingga siswa termotivasi untuk belajar lebih baik dari yang mereka sudah pernah lakukan.
pengalaman belajar yang tersimpan dalam memorinya akan lebih tahan lama karena sudah melakukan serangkaian proses belajar dari mengetahui, memahami diri sendiri, melakukan aktivitas, dan belajar bekerja sama dengan rekan-rekan dalam kebersamaan. Gitu. Karena kalau untuk tugas kayak menulis sendiri, kalau siswa itu memang mengerjakan atau menulis sendiri gitu ya, dengan bahasa sendiri tanpa copy paste gitu ya, dengan menggunakan kayak kemampuannya dia, maka sebenarnya materi itu tuh akan lebih tersimpan lama gitu ya, karena dia menuangkannya kembali dalam sebuah wadah yaitu tulisan. Beda dengan misalnya mereka hanya mempelajari aja materi tanpa mengevaluasi gitu ya, atau melakukan pengulangan gitu ya. Pengulangannya itu dalam bentuk tadi kayak tulisan kah gitu, ataupun misalnya menjelaskan, tapi dalam hal ini adalah tulisan gitu. Jadi kalau seperti itu mereka akan kayak mengolah kembali bahasanya mereka sendiri, tapi esensinya sama tentang materi yang mereka pelajari gitu. Nah, tapi kelemahannya juga membutuhkan waktu yang relatif lama karena memang setiap orang kan beda ya kemampuan mereka dalam memahami suatu materi, atau mereka misalnya mencari informasi yang dianggap penting, tepat gitu. Jadi perlu waktu yang lama bagi mereka gitu ya. Tiap orang pasti punya waktu untuk proses itu gitu yang beda-beda. Terus memerlukan ketekunan, kesabaran, dan keterampilan guru juga ya. Jadi dan juga sebenarnya untuk siswanya sendiri gitu ya. Jadi siswanya sendiri juga harus tekun, sabar gitu ya. Karena ya mereka akan di-challenge untuk bisa mengolah informasi dengan bahasa mereka sendiri gitu. Tapi guru sendiri juga gitu ya, perlu ketekunan, kesabaran, dan keterampilan. Karena ya mereka karena ya guru sendiri harus memberikan pendampingan ke setiap siswanya biar mereka itu bisa berhasil ya dalam melakukan proses di model berbasis portofolio ini. Lalu yang terakhir memerlukan adanya jaringan komunikasi yang erat antara siswa, guru, dan sekolah. Jadi karena memang ada kooperatif juga unsurnya di sini, maka ya siswa nggak bisa bekerja sendiri gitu ya. Jadi dia juga harus melibatkan kemampuan sosialnya dia gitu ya. Nah, langkah-langkah pembelajaran berbasis portofolio itu yang pertama mengidentifikasi masalah yang ada ya. Jadi ditentukan masalahnya oleh guru, lalu nanti dari masalah-masalah yang ada itu mereka akan memilih masalah mana sih yang relevan untuk bisa dikaji gitu ya di kelas ya. Karena kan misalnya materi A gitu. Materi A itu kan bisa dibuat pemodelan masalahnya itu macam-macam ya. Nah, nanti dari list masalah tersebut, nggak semua masalah itu bisa dikaji di saat itu juga. Jadi mereka pasti akan butuh kayak diskusi gitu kan per kelas itu untuk memilih satu deh masalah yang penting itu apa. Ya, terus mengumpulkan informasi yang terkait dengan masalah tersebut, lalu membuat portofolio kelas, menyajikan portofolio, dan menjelaskan gitu ya portofolio itu, isinya itu gitu ya, lalu melakukan refleksi mengenai pengalaman belajar siswa selama mereka mengikuti ya proses pembelajaran tersebut, mulai dari identifikasi masalah, pemilihan, pengumpulan informasi, dan juga pembuatan portofolionya. Gitu. Jadi dalam setiap langkah siswa belajar mandiri dalam kelompok kecil dengan fasilitas dari guru menggunakan ragam sumber belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Gitu. Jadi ya semakin banyak sumbernya kan semakin bagus ya. Maka perlu dukungan kayak fasilitas kelasnya, fasilitas yang ada mungkin di luar kelas kayak lingkungannya gitu ya yang juga mendukung sehingga mereka juga bisa mendapatkan data tuh di luar kelas juga. Nah, portofolio itu bisa digunakan sebagai penilaian atau assessment ya. Jadi di sini diartikan sebagai kumpulan fakta atau bukti dan dokumen berupa tugas-tugas yang terorganisir secara sistematis dari seseorang individu dalam proses pembelajaran. Selain itu juga diartikan sebagai koleksi sistematis dari siswa dan guru untuk menguji proses dan prestasi belajar.
Jadi biasanya portofolio itu kayak berupa kumpulan tugas siswa, terus nanti akan dikumpulin dalam satu kayak map kah atau kayak satu bundle apa gitu ya, satu bungkusan apa gitu, dan itu isinya kayak portofolio satu siswa. Terus nanti itu akan dikumpulkan ke guru dan guru akan bisa lihat gitu kayak kemajuan pemahaman siswa per portofolio yang dia kumpulin. Jadi semakin lengkap maka tentunya semakin bagus juga gitu ya kan, data atau informasi yang guru bisa dapatkan dari jawaban-jawaban yang ada di portofolio siswa itu gitu. Nah, portofolio penilaian merupakan pembelajaran praktek atau melakukan dan mempunyai standar pertanyaan yang kuat. Yang ini mendorong adanya interaksi antar lingkungan terkait seperti interaksi antar siswa dan guru yang saling melengkapi serta menggambarkan belajar siswa secara mendalam yang pada akhirnya dapat membantu siswa menjadi sadar untuk meningkatkan dirinya sebagai pembaca dan penulis yang baik. Jadi, karena siswa itu kan ditugaskan untuk mengumpulkan portofolio mereka, maka mereka berusaha untuk setiap portofolio yang mereka bikin itu harus bisa dipahami tentunya gitu, karena mereka yang menulis tapi mereka juga harusnya bisa membaca atau mereka juga berperan sebagai pembaca tulisan mereka sendiri. Nah, bisa disimpulkan bahwa portofolio penilaian memiliki karakteristik yaitu merupakan karya siswa yang berisi kemajuan atau progres dan penyelesaian tugas-tugas secara terus-menerus dalam usaha pencapaian kompetensi pembelajaran. Mengukur setiap prestasi siswa secara individu dan menyadari perbedaan di antara siswa merupakan pendekatan kerjasama, mempunyai tujuan untuk menilai diri sendiri, itu yang penting juga, memperbaiki dan mengupayakan prestasi, dan adanya keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran. Jadi, karena ada evidence-nya, ada kayak buktinya, maka siswa itu sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap tugas yang dia dapatkan gitu. Jadi setiap tugas itu tuh dibikin portofolionya the best yang mereka bisa gitu. Gitu ya. Jadi mungkin itu untuk model pembelajaran berbasis portofolio. Thank you.